Ya, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kami sudah terhubung bersama Lukman Hakim, market analis Sandar Artamas Berjangka. Ya, Pak Lukman, seperti apa volume transaksi komoditas hingga sore ini? Perdagangan di Bursa Berjangka Jakarta mengalami penurunan volume perdagangan pada hari ini, di mana sisa volume dibandingkan dengan perdagangan hari kemarin itu menurun cukup drastis, tidak sampai 25% dari volume perdagangan kemarin. Dominasi perdagangan masih dikuasai oleh perdagangan komoditi emas, kemudian kopi Arabica, dan komoditi olei. Lalu soal tren penguatan harga emas hari ini seperti apa, Pak Lukman? Ya, untuk perdagangan komoditi emas pada hari ini sebenarnya tidak terlalu banyak mengalami pergerakan. Harga emas hanya naik cuma 450 perak saja. Ini juga sejalan dengan perdagangan harga emas di pasar dunia, di mana sepanjang perdagangan hari ini harga emas bisa dikatakan datar-datar saja pergerakannya, di mana para pelaku pasar lebih memilih untuk melakukan wait and see dari pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat yang akan berlangsung mulai hari ini hingga esok. Oke, untuk rekomendasi emas jangka pendek ini apa yang bisa dilakukan, lalu apa yang menjadi pertimbangan dari pelaku pasar? Ya, untuk jangka pendek harga emas di hari-hari ini mungkin bisa dicermati bila harga emas dunia mengalami kenaikan sedikit, setidaknya ke level 1.785 per dolar per ounce, maka harga emas lokal juga kemungkinan akan mengalami kenaikan mungkin sekitar 10.000 seperti itu, tidak terlalu banyak memang. Tetapi ini cukup positif bahwa harga emas dalam jangka pendek memiliki peluang untuk kenaikan, salah satunya dipicu oleh pelemahan dolar yang kemungkinan masih akan berlanjut. Ya, prospek emas mungkin di tengah penguatan obligasi Amerika dan perkembangan kripto saat ini seperti apa? Ya, kalau mengenai penguatan kripto, saya kira tidak terlalu banyak signifikan untuk dalam jangka pendek, jangka panjang maksud saya, karena seperti kita ketahui bahwa itu tidak terlalu banyak dipertimbangkan dari pasar komoditi. Namun demikian mengenai imbal hasil obligasi Amerika Serikat, ini yang perlu dicermati pergerakannya. Kita melihat bahwa imbal hasil obligasi Amerika Serikat beberapa waktu terakhir ini juga sudah mengalami pelemahan. Ini menjadi sebuah sinyalemen positif bahwa harga emas memiliki prospek meyakinkan untuk menguat dalam jangka pendek ini. Demikian, Mbak. Oke, untuk kopi dan kakao gimana, Pak Lukman? Ya, untuk kopi dan kakao ini cukup menjanjikan karena terjadinya peningkatan permintaan yang cukup signifikan dari sejumlah negara, termasuk di India dan Cina sekalipun. Walaupun terjadi peningkatan kasus-kasus baru COVID dan sejumlah penguncian, namun ada optimisme dari pelaku pasar bahwa pasca pandemi ini atau di musim panas yang akan datang ini akan terjadi penguatan permintaan kembali. Nah, ini menjadi sebuah sinyalmen bahwa baik harga kopi dan kakao akan memiliki peluang naik dalam kuartal ini. Oke, untuk harga komoditas dengan pengaruh COVID di India ini dan juga ekonomi Tiongkok secara garis besar, Anda bisa merekomendasikan seperti apa untuk short term? Untuk short term mungkin dalam kisaran bulan, harga-harga komoditi masih berpeluang naik karena kita melihat meskipun terjadi peningkatan kasus COVID, tapi prospek pemulihan ekonomi yang terjadi secara global dan di Cina itu sendiri menjadi harapan bahwa permintaan akan kembali lagi membaik di kuartal kedua ini, sehingga rekomendasi beli ada untuk semua komoditi sangat terbuka. Harga komoditi berpeluang naik
dalam waktu dekat-dekat ini. Proyeksi harga emas esok, Pak? Kalau untuk harga emas besok, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada peluang naik mengiringi kenaikan yang terjadi di perdagangan komoditi Amerika Serikat ya. Kalau melihat bahwa harga emas, misalnya diambil salah satu contohnya, kita melihat ada potensi kenaikan walaupun tipis sekali, tapi memiliki peluang naik. Ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar ya, dalam jangka pendek, di mana perkiraan kenaikan sebanyak antara 500 sampai 10.000 per gram memungkinkan sekali dalam jangka pendek. Dan dalam jangka panjang, kisaran perdagangan harga emas misalnya, pasti akan berkisar di harga 830 hingga 850 rupiah per gram. Ini yang saya lihat untuk brand komoditi dalam masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih untuk analisanya Pak Lukman Hakim, Market Analyst Esandar Arta Mas Berjangka. Terima kasih, Mbak.